Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya untuk membahas mata kuliah konsep sistem informasi. Dan hari ini kita membahas mengenai sistem database atau sistem basis data. Nah, sebelumnya kita melakukan pengenalan terlebih dahulu terhadap basis data. Nah, apa yang dimaksud dengan data? Data adalah berupa nilai, kata atau kalimat, dan variabel-variabel. Nah, dari tiga komponen yang tadi dapat kita artikan bahwa data adalah merupakan suatu nilai, variabel, ataupun kalimat yang diperoleh berdasarkan fakta yang ada dan belum diproses atau belum diolah. Tentu kita semua memiliki data, ya, seperti contoh data pada KTP, kemudian nominal atau harga suatu produk, lalu kemudian nomor handphone juga termasuk data, kemudian nilai-nilai ujian, lalu data-data transaksi, dan kemudian file-file di dalam personal komputer ataupun laptop, dan data yang lainnya. Data dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pihak yang membutuhkan informasi. Kapankah data-data tersebut dibutuhkan? Seberapa banyakkah jumlah dari data-data tersebut? Nah, kita tidak dapat memastikan kapan akan membutuhkan data dan seberapa banyak data yang akan kita butuhkan. Maka, berdasarkan hal tersebut, maka perlu kita butuhkan yaitu basis data atau database. Nah, apa itu database? Ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan makna dari database atau basis data. Menurut Stephen and Priu pada tahun 2000, basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Sedangkan menurut McLeod dan kawan-kawan pada tahun 2000, basis data adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer milik organisasi. Nah, dari kedua pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, berikut contoh persamaan basis data dan lemari arsip dapat kita lihat di layar. Nah, kalau arsip kita simpan dalam lemari berupa kertas, lembaran-lembaran yang disimpan di dalam sebuah map. Sementara kalau basis data bisa kita lihat di dalam file yang tersimpan di dalam folder-folder seperti gambar yang terlihat di layar monitor. Seperti ada folder pegawai, ada folder pembelian, ada folder produksi, dan ada folder penjualan. Adapun komponen dari sistem basis data atau database, yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, meliputi komputer, kemudian memori sekunder yang online atau biasa kita sebut dengan hard disk, kemudian memori sekunder yang offline seperti tape atau removable media untuk keperluan backup, dan berikutnya yaitu media komunikasi atau jaringan komputer. Berikutnya sistem operasi terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu komputer standalone, terdiri dari MS-DOS, MS Windows, dan Linux. Kemudian komputer klien seperti NetWare, MS Windows Server, Unix, dan Linux. Kemudian basis data. Sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data yang terdiri atas objek seperti tabel, indeks, dan lain sebagainya, dan definisi struktur database. Kemudian sistem pengelola basis data atau database management system.
Nah, pengelolaan basis data ditangani oleh perangkat lunak yang akan menentukan bagaimana data diorganisir, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Contoh seperti software MS SQL Server, kemudian Oracle Database, MySQL, IBM, dan Sybase. Kemudian pemakai atau user. Ada 4 jenis pemakai atau user. Yang pertama yaitu program aplikasi, kemudian user yang mahir, kemudian user umum, dan yang terakhir adalah user khusus. Kemudian perangkat lunak pihak ketiga atau second software digunakan oleh pengguna akhir untuk mengelola konten atau isi dari suatu database. Nah, berikut contoh dari penerapan dari database. Nah, itu dapat kita lihat pada perbankan. Nah, di sini informasi pelanggan, rekening, peminjaman, dan transaksi perbankan perlu adanya database. Kemudian contoh pada penerbangan, nah seperti informasi calon penumpang, pemesanan, dan jadwal penerbangan. Lalu pada contoh universitas atau sekolah tinggi seperti informasi mahasiswa, pendaftaran kuliah, serta nilai akademik mahasiswa. Lalu kemudian transaksi kartu kredit seperti pembelian dan pembayaran tagihan setiap bulannya. Kemudian perbedaan basis data dengan sistem file. Nah, untuk sistem file dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di situ ada 3 orang, ada personalia, ada penjualan, dan ada accounting. Nah, dari personalia akan mengurusi mengenai sumber daya manusia atau pegawai, kemudian penjualan itu yang berhubungan dengan pelanggan, penjualan, dan inventory atau persediaan. Lalu accounting itu berhubungan dengan rekening. Pada penyimpanan sistem basis data dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, pada bagian personalia, accounting, dan penjualan, datanya diolah oleh basis data yang dikelola oleh administrator. Nah, sehingga semua data yang dibutuhkan seperti data pegawai, data pelanggan, data penjualan, data persediaan, dan data rekening itu sudah dikelola dengan baik oleh basis data. Oke, baiklah, demikian penjelasan kita pada hari ini, dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.